Bapak Sandiaga Uno bersama Reza Arab, karena kita akan membahas terkait bisnis e-sport. Sejarah terbentuknya Morph itu, jadi sebelumnya itu aku udah ada. Hai Sobat Trader, kembali lagi di channel Pikiran Trader. Tentunya masih bersama saya, Sani Diva Maharani. Di video kali ini kita akan membahas POI atau Point of Interest dari siapa lagi ya kira-kira? Langsung simak video berikut ini. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dulu ya Sobat Trader. Oke Sobat Trader, di video kali ini kita akan membahas POI atau Point of Interest dari Bapak Sandiaga Uno bersama Reza Arab. Wah Sobat Trader, ketika kalian mendengar Bapak Sandiaga Uno sebagai seorang pebisnis dan Reza Arab sebagai seorang gamers, kira-kira kita mau bahas apa ya di antara keduanya? Ada yang tahu nggak? Yaps, bener banget kalau yang jawab bisnis e-sport. Karena kita akan membahas terkait bisnis e-sport. Bisnis dari segi Bapak Sandiaga Uno dan e-sport dari seorang gamers Reza Arab. Oke Sobat Trader, bisnis e-sport, sebelum kita berbicara terkait bisnisnya, kita harus tahu dulu nih, e-sport itu sebetulnya apa sih? Kira-kira semua game apakah bisa dikategorikan sebagai e-sport? Oke, langsung aja kita ke pembahasan pertama, yaitu dari pengertiannya. Sobat Trader, pengertian dari e-sport itu sendiri adalah suatu bidang olahraga yang mana game adalah sebagai bidang kompetitifnya dan dimainkan oleh seorang profesional. Wah, bicara masalah profesional, berarti e-sport ini harus dimainkan oleh seseorang yang sudah profesional atau biasa kita sebut pro player. Oke, setelah kita tahu pengertiannya, jadi ini adalah merupakan video game yang bersifat kompetitif. Jadi ada kompetisinya di situ. Kita tahu pengertiannya. Untuk pembahasan yang kedua yaitu peluangnya. Gimana sih kira-kira peluang bisnis e-sport di Indonesia, di dunia bahkan? Untuk di Indonesia sendiri Sobat Trader, itu menurut dari penelitian Newzoo, Indonesia menempati peringkat ke-17 dengan pendapatan dari industri game sebesar 1.084 juta dolar dalam Januari 2019. Wah, 1.084 juta dolar. Nggak dikit kan ya tentunya. Makanya kenapa jadi seorang pro player itu sangat suatu hal yang membanggakan saat ini. Sedangkan bagaimana di dunia? Apakah sama halnya, sama besarnya dengan di Indonesia? Jadi, e-sport ini sangat potensial sekali di dunia. Karena menurut data dari Newzoo, di sini dituliskan terkait pendapatan dari industri e-sport di seluruh dunia mencapai 1,1 miliar dolar. Wah, itu lebih gede dibanding di Indonesia. Jelas, karena itu seluruh dunia. Nah, pada tahun 2019 juga di sini dituliskan peningkatannya sebesar 26,7%. Jadi sebesar itu sih peluang dari e-sport. Setelah kita mengetahui peluang di Indonesia baik di dunia, lalu apalagi sih peluang e-sport terutama di Indonesia? Jadi di Indonesia e-sport ini sudah difasilitasi oleh Bekraf atau Badan Ekonomi Kreatif. Jadi Badan Ekonomi Kreatif itu memfasilitasi dengan cara menunjang turnamen-turnamen e-sport yang diadakan di Indonesia. Maka dari itu banyak banget kan turnamen di Indonesia, turnamen e-sport terutama itu yang hadiahnya fantastis. Karena itu tadi, karena sudah difasilitasi dan didukung oleh Badan Ekonomi Kreatif. Oke Sobat Trader, untuk poin selanjutnya kira-kira apa ya yang akan kita bahas? Sebenarnya untuk poin yang ini kita akan membahas suatu hal yang aku sendiri juga agak bingung sih. Ketika kita main game, tapi kita dapat duit, dapat cuan, ya kan? Terus duitnya dari mana? Cuannya dari mana? Apakah dari perusahaan? Nah, langsung aja kita bahas ya. Jadi menurut pencarian dari Pikiran Trader, di sini ada 3 sumber penghasilan e-sport yang bisa dijadikan bisnis. Yang pertama yaitu turnamen. Jadi turnamen ini seperti yang tadi sudah saya bahas sebelumnya, bahwasannya
setiap turnamen itu ada hadiah uang tunai. Yang skalanya kecil nih, yang aku tahu ketika ada turnamen Mobile Legends, itu hadiahnya jutaan rupiah. Itu skala kecil. Gimana dengan yang skalanya lebih besar? Bahkan yang sudah difasilitasi Bekraf. Bisa bayangkan kan ketika menang, wah dapat berapa tuh ya kira-kira? Yang tahu langsung komen di bawah ya. Setelah turnamen, sumber penghasilan lainnya juga ada dari sponsorship. Dibayar perusahaan, jelas. Jadi ada satu brand yang bekerja sama dengan tim e-sport itu. Kemudian mereka memiliki kesepakatan dengan ya promosi alat gaming contohnya, atau mungkin uang tunai. Nah di situ mereka bisa menempelkan logo-logo brand tersebut pada tim e-sportnya. Contohnya sama sih halnya dengan sepak bola. Ketika jersey sepak bola ada beberapa logo brand, begitu juga dengan jersey tim e-sport. Jadi sama aja sih sponsorship sepak bola dengan tim e-sport ini. Yang membedakan secara virtual dan offline, online dan offline. Mungkin seperti itu ya secara singkatnya. Setelah sponsorship, kira-kira penghasilannya dapat dari mana lagi ya? Sumber yang ketiga yaitu dari konten pribadi. Ya, kalau ini sih aku udah tahu banget ya. Kita kan sering lihat YouTube kan, ada Mas Reza Arab, ada Reza Arab, kemudian Just No Limit. Mereka tahulah gimana track recordnya. Bahkan Just No Limit memiliki Ferrari dari hanya bermain game. Wah, jadi di situ penghasilannya kira-kira berapa ya? Yang tahu langsung komen di bawah gitu. Jadi sebagai seorang pro player ini memang menjanjikan. Kalau dulu nih ya, ketika kita masih kecil, kita sering main game, orang tua kita selalu tanya, mau jadi apa? Mau jadi apa kalau main game terus kan gitu. Anak sekarang bisa jawab, mau jadi pro player mah. Ya sebagai orang tua ketika melihat pro player seperti Just No Limit contohnya, mau menentang bagaimana, karena memang ya kesuksesannya itu nyata sebagai seorang pro player. Nah, untuk jenis-jenis e-sport sendiri, setauku sih ada Mobile Legends, kemudian AOV, kemudian PES, yang biasanya ada turnamennya, itu setauku itu sih. Apakah PUBG? Langsung aja komen di bawah yang tahu. Oke, itu tadi bahasan terkait bisnis e-sport. Jadi, semoga menginspirasi teman-teman semua, semoga bermanfaat. Tentunya jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk kunjungi website kami, pikirantrader.com. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di POI selanjutnya. Terima kasih.